Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, Allah takdir kita bisa bersua kembali di lembaran Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga pada kesempatan ini Allah terus menjaga kita, memberikan hidayahnya kepada kita, maunahnya kepada kita, agar kita senantiasa dapat secara istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga apa yang kita laksanakan ini bisa berhasil, bisa sukses untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita bersama-sama kelak akan dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya ila akhir zaman. Semoga pula kita dan kelak anak cucu kita diakui sebagai umatnya dan akan memperoleh syafaatnya pula. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, dambaan setiap mukmin, setiap muslim ketika Ramadan datang, maka Ramadan itu di samping membawa keberkahan bagi setiap mukmin muslim yang taat menjalankan ibadahnya, maka setiap muslim, setiap mukmin yang taat itu senantiasa mendambakan memperoleh suatu kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang di dalamnya berisi anugerah-anugerah, hikmah-hikmah besar, di mana malam tersebut tercatat sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar tidak pernah diturunkan kepada umat-umat terdahulu kecuali umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan daripada Lailatul Qadar diturunkan adalah untuk mengangkat derajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tatanan keimanan dan ketakwaan. Maka ibarat suatu festival, setiap umat Islam seolah-olah sudah mempersiapkan, merasa dirinya akan mengikuti yang namanya perlombaan,
fastabiqul khairat. Maka perlombaan itu diwarnai dengan berbagai permainan, dihiasi dengan ujian-ujian untuk dilewati agar setiap umat Islam bisa memperdalam untuk bisa menikmati permainan-permainan tersebut dengan landasan keyakinan serta landasan keimanan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sangat luar biasa redaksi ini. Setiap umat Nabi Muhammad, setiap umat Islam, setiap mukmin yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan rangkaian ibadah puasa tentu sangat berharap semua yang dilaksanakan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disampaikan pada mukadimah tadi, bahwa Allah menurunkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam semua urusan umat Islam, semua hamba itu disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, bahwa setiap urusan insan, setiap urusan manusia akan dibereskan, akan ditamakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah sudah berkehendak malam Lailatul Qadar akan diturunkan kepada siapa. Maka bagaimana dengan sikap kita? Ada pertanyaan, bagaimana sebaiknya? Apakah Lailatul Qadar itu kita songsong, atau Lailatul Qadar itu akan datang kepada kita? Ini pertanyaan yang wajar. Maka agar tidak ada timbul kebimbangan, timbul keraguan, apakah Lailatul Qadar datang kepada kita, maka sebaiknya kita berusaha, kita berikhtiar agar amalan-amalan itu menjadikan Allah senang, menjadikan Allah ridha, dan menjadikan Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Dengan demikian sangat memungkinkan Allah akan mengasihani kita yang bersungguh-sungguh melaksanakan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh menjaga wajah, maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, puasa yang kita laksanakan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan betul-betul kita upayakan, kita berikhtiar bahwa apa yang kita laksanakan ini murni karena melaksanakan perintah Allah. Tidak peduli apa yang kita laksanakan itu, kita benar-benar merasakan lapar, merasakan haus, bahkan di waktu sepanjang dari pagi sampai malam, pada waktu ditentukan jam-jam berpuasa, kita sekaligus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu yang harus kita tata sedemikian.
Sehingga kita akan sesuai dengan ayat Allah, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka kita berharap nafsu kita bisa kita kendalikan agar kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmat itulah kita dengan ringan, dengan mudah dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa. Tidak hanya puasa di siang hari, melainkan kita bisa qiyamul lail di malam hari. Tidak hanya itu pula, kita betul-betul berupaya untuk membahagiakan saudara-saudara kita dengan jalan melaksanakan atau memberi takjil atau berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Itu bagian daripada kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan demikian insya Allah kita akan dapat memperoleh Lailatul Qadar yang kita inginkan. Maka ibadah puasa yang tidak hanya kita laksanakan berpuasa, tidak hanya kita menjalankan sholat, kemudian kita imbangi juga dengan tadarus Al-Quran, tadabbul Al-Quran, dan kita isi pula semangat untuk belajar mendalami agama. Dan tentu di dalam kesempatan ini kita berharap dengan Lailatul Qadar Allah betul-betul akan mengangkat derajat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita benar-benar menjadi umat yang terbaik, umat-umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di zaman-zaman yang seperti saat ini, mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar yang sangat kita dambakan turun kepada kita, Allah akan mengabulkan dan akan turun kepada kita Lailatul Qadar dengan kebaikan-kebaikan untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa mensemangati kita untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.